Ukhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan mubarak, tahiyatan ahlul jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Arabi, Ibu Aisyah Ajhuri, MPDI. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Bahasa dan Sastra Arab 1 seperjuangan. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang morfologi. Baik, langsung saja. Nama saya Daniel Gibran Abdullah, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi memiliki 3 ruang lingkup yang terdiri sebagai berikut. 1. Morfem, satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. 2. Morf, anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. 3. Alomorf, variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Morfem, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi berbeda merupakan satuan morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama. Dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya. Sebagai contoh, mem, men, dan meng. Di dalam kata membawa, mendukung, dan menggali memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya, yaitu satuan-satuan itu muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. Morfem, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun atau be dalam belajar, sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat dia makan kacang, kata makan dipakai tanpa menggunakan morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem zero. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misalnya kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya kata buku berarti kitab dan buku sendi, atau kata mulut dalam kalimat mulut gua itu lebar dan mulut orang itu lebar. 6. Setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya di samping kata bersandar dan yang memiliki satuan ber dan sandar terdapat kata sandaran yang memiliki satuan
sandar, dan an merupakan morfem yang berbeda. Morf dan alomorf. Morf adalah anggota morfem yang mempunyai morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misal, I pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Alomorf adalah istilah linguistik untuk variasi bentuk suatu morfem karena pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi fonologis tanpa perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia, contoh alomorf adalah pada morfem ber, be, dan bel, serta me me, mem, men, meng, dan meni. Alomorf merupakan bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun keluputan dalam berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal insan ma'al khata'i wa nisyan. Yumkin hakadamini istata'tu idza wajadtum kalimatul khati'at awil aglat min kalami sabik. Aqulu lakum afwan bi alfi afwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.